Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan KBM kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, satu orang memimpin doa kepada saudara Gibran. Berdoa. Pimpin doa. Oke, teman-teman dan ibu sekalian, mohon siapkan hati dan batin kita untuk berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Ya. Oke, materi kita kali ini yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Masih. Ya, masih ingat apa yang Kasmi pelajari sebelumnya? Tentang beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kepada siapa yang diturunkan, isi dan kandungannya, beberapa di antaranya. Ya, berarti masih ya, alhamdulillah ya. Ya. Sebelum kita KBM seperti biasa, mungkin kita dari rumah niatnya belum ada yang niat atau niatnya yang jelek, mari kita uruskan kembali niat kita. Kenapa? Karena setiap langkah kaki kita harus diawali dengan niat karena Allah, maka tentunya pahala. Oke, niatnya saya dari rumah menuju ke sekolah, niatnya untuk mencari ilmu, mencari pahala dan membesarkan agama. Itu harus dibiasakan. Oke. Kita buka Quran surah Al-Maidah ayat 48, kita tadarus bersama-sama. Sudah? Sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna yunziru ala minha saja walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Ya, baik, terima kasih. Oke, untuk semangat karena sudah siang, waktunya kita ada sedikit tepuk semangat ya. Ya. Oke, dan sebelumnya perhatikan ke sini. Nanti Ibu bertanya bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Ya. Oke, bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa, terima kasih. Ya. Biar lebih fresh ya untuk mendengar pelajarannya. Oke, kali ini kita materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ini termasuk rukun iman yang berapa? Ada yang tahu? Iman kepada kita itu Iman yang ke berapa? Rukun iman yang ke? Tiga. Ya. Rukun iman yang ke? Tiga. Oke, rukun iman yang pertama, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, kepada iman Pada terakhir iman kepada hari
Iya. Ada berapa rukun iman? 6. Iman kepada kitab Allah SWT masuk ke rukun iman yang ke-4. Oke, harus ingat, jangan lupa ya. Oke, kita membentuk 3 kelompok buat bundaran ya. 3 kelompok, nanti ibu akan membagikan soalnya ada dalam amplop. Oke, dari sekarang Oke, sudah bentuk kelompok, silakan membuka amplop yang sudah ibu bagi. Ya, masing-masing amplop ada pertanyaan. Nah, itulah yang harus kalian kerjakan. Ibu kasih waktu durasinya hanya 5 menit dari sekarang. Oke, silakan. Allah SWT Al-Quran dan hadis yang bertentangan.
Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kita mulai dari kelompok 3 ya. Yuk. Oh iya, berarti kelompok 2 dulu. Oke. Siap kelompok 2? Siap. Gila nih sama Kelompok 1 dan 3 silakan, nanti sebentar ada yang menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmi akan mewakili presentasi dari kelompok 1. Nah, jadi yang akan saya presentasikan itu adalah tentang kitab-kitab Allah. Nah, jumlah kitab-kitab Allah itu yang diturunkan itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi siapa? Siapa itu? Kitab Taurat turun kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Nah, Nabi Musa. Yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang selanjutnya ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang sampai sekarang kita pakai umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kitab-kitab Allah itu bersumber dari firman Allah SWT yang kemudian diturunkan kepada Nabi atau Rasul dengan tujuan untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, itu saja. Sebenarnya dari presentasi dari saya yang mewakili tentang penjelasan tentang kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab Allah. Maaf ya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari kelompok yang lain atau dari kelompok saya sendiri memiliki tanggapan atau pertanyaan, saran kritik, saya terima dengan baik? Tidak ada. Tidak ada. Oh, tidak ada, Mas. Ada kekurangan? Durasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh aplus dulu. Kelompok 1 dan 3 yang mana yang bersedia? Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat gue di sini. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aurelia Gibran dari kelompok ketiga. Saya mewakili kelompok ketiga untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di tadi yang kertas atau amplop yang telah diberikan oleh Ibu Ainun, kami mendapatkan sebuah soal misterius. Ya. Saya kira gua kaget, ternyata soal Soal kaget ditanya. Yang di soal itu soalnya jelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an hadis yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Minimal 1 ayat hadis. Oke, yang pertama, itu untuk soal yang pertama. Apa sih pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Tadi kami sudah diskusi dan hasil diskusinya seperti ini. Iman kepada kitab-kitab Allah yaitu artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Artinya iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya kita meyakini bahwa sepenuh hati bahwa kitab itu benar dari Allah dan telah diturunkan kepada nabi, dan nabi itu yang kitab itu berisi wahyu yang telah disampaikan atau diturunkan kepada nabi lalu disampaikan kepada kita umat-umatnya. Kayak seperti tadi soal atau jawaban di kelompok pertama tentang ada 4 kitab Allah yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kan dengan masing-masing kitab itu pasti ada umat-umatnya toh, penganut kitab itu. Tapi yang sampai sekarang kita percaya itu Al-Quran umat bagi umat Islam, ya umat Muslim. Lanjut ke soal yang kedua yaitu Al-Quran hadis yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah yang tadi.
Di sini saya telah menemukan ada beberapa ayat, yaitu surah Ali Imran ayat 2 sampai 4. Di sini saya akan membacakan surahnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddaqan lima baina yadayhi wa anzala Taurat wal Injil min qablu hudan lin-nasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayati llahi lahum azabun syadid wallahu azizun iqam. Sudah, tadi kita sudah bacakan tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan atau berkaitan tentang kitab Allah, yaitu surah Ali Imran ayat 2 sampai 4. Mungkin ada kekurangan atau pertanyaan dari teman-teman? Yang benar nih? Yang benar. Oke, kalau gitu presentasi dari guru kami, saya Kurem Gibran undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Jadi saya perkenalkan, nama saya Putri. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3. Satu. Dari soal yang sudah diberikan itu tadi, yaitu mengenai kami disuruh untuk melihat dalam buku dan dalam buku paket, yaitu dan di halaman 4 itu ada 3 nomor yang harus kami tanggapi. Cuma di sini kami bisa menanggapi itu 1 nomor saja. Maaf ya teman-teman. Jadi tanggapan kami untuk soal nomor 1 itu, orang yang baik sudah pasti mau belajar Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran itu bukan hanya dengan membaca saja, seperti kita hanya bisa membaca ayat saja, tetapi kita juga harus itu bisa mengetahui arti dan makna dari ayat-ayat tersebut. Dan kita juga harus bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin itu saja tanggapan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mungkin dari kelompok lain ingin menanggapinya. Apakah ada kekurangan dari penjelasan saya tadi? Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilainya apa adanya. Untuk kelompok Kurai, kelompok 3, Ibu kasih nilai 88. Untuk kelompok Kasmi 86. Untuk kelompok 1 saya kasih nilai 85. Terima kasih. Ibu akhiri, sebelum akhiri materi kita kali ini tentang iman kepada kitab Allah SWT. Iman apa sih kita? Apa tujuan kita beriman kepada kitab? Ya, tujuan kita yaitu hidup kita harus berlandaskan pada kitab, yaitu Al-Quran dan Hadis. Ya, itu menjadi pedoman hidup kita melangkah ke depannya. Karena hidup tidak berlandaskan dengan kitab, maka kita akan keluar dari jalur di mana kitab Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Oke, hanya itu. Jangan lupa semangat lagi belajar, mengerjakan tugas-tugas yang ibu sudah kirim di classroom ya. Materi tugas sudah ibu kirim di classroom. Tolong dibaca dan dikerjakan tugas-tugas. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.